hampir tidak ada yang menentang perubahan, tinggal apa materi perubahan yang dimau, kita saling memberikan pendapat. Dari tingkat pertama, Badan Pekerja membentuk panitia ad hoc, hasil panitia ad hoc dilaporkan ke paripurna, dibentuk komisi majelis, itu tingkat 3. Dari komisi majelis dilaporkan ke paripurna untuk diputus tingkat 4. Jadi 4 tingkat itu dilalui semua dengan smooth, ya. Walaupun ada ngotot, tapi masing-masing dengan caranya. Misalnya saja ketika P3 muncul dengan usul Piagam Jakarta, ya, lalu ditantang, ya biasa saja, nanti diberikan pengertian, pada akhirnya tercapai kesepakatan di bidang lain. Kalau itu diterima, ini kita mundur. Mundur bukan berarti dicabut, diambangkan. Nah, jadi ada bargaining. Jadi semua itu ditempuh dengan kesabaran. Kita sudah saling mengerti watak masing-masing. Jadi sampai sekarang kalau kami rapat itu ya setengah rapat, setengahnya saling bergurau, saling apa namanya. Jadi yang saya menamakan dinamika bukan tidak serius, ya, tetapi tidak diseriusi. Yang penting tercapai tujuan dari masing-masing. Tidak ada yang sifatnya saling bersitegang lah. Semua mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Karena utusan golongannya tetap ngotot untuk menjadi peserta di dalam majelis, maka tidak ada jalan lain. Akhirnya ini harus di voting paling belakangan, putusan paling belakangan yang dianggap dampak politisnya tidak perlu kita khawatirkan. Dan nyatanya dalam voting itu yang mendukung dari 690-an anggota itu yang mendukung hanya 100-an. Tetapi mereka inginkan tetap putusan itu di mana diputuskan dalam paripurna. Kita ingin supaya dia tariklah. Artinya sudah tahu mau kalah, enggak usah. Tapi karena ini maunya Pak terhormat atau apa, silahkan. Yang penting dampaknya. Kalau dia punya dampak besar ke masyarakat, kita tidak akan tempuh jalan itu. Jadi tetap ada perhitungan-perhitungan putusan-putusan ini nanti menggoyahkan atau tidak di masyarakat. Saya memulai penghidupan saya sebagai hakim dalam usia 23 tahun, ya. Tahun 57 saya di Mahkamah Agung. Tidak sampai setahun saya diangkat hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo. Tahun 62 saya minta tugas belajar karena saya dari sekolah hakim. Tahun 62 saya tugas belajar ditempatkan di Manado untuk mendekati Fakultas Hukum Unsrat. Sampai sarjana muda tahun 64 aktif kembali, tapi kuliah terus. Sampai 67 pas saya selesai diangkat anggota DPR. Tapi di samping saya hakim, saya anggota DPRD Provinsi Karya Cendekiawan. Pengaruh sebagai hakim itu hanya pengaruh di dalam arti pengetahuan. Saya merasa lebih mudah semua. Jadi kalau berbagai undang-undang ada yang saya bikin, undang-undang Mahkamah Konstitusi saya yang bikin sendiri. Kemudian dibawa ke DPR apa semua. Jadi itu menambah pengetahuan saya, apalagi hal-hal yang menyangkut hukum.